kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Marcelina Dai, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Flores. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pemberdayaan Kelompok Tani Samamora sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di Desa Kelegejo, Kecamatan Aimere. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Sektor pertanian merupakan faktor yang sangat strategis. Ekonomi rakyat di pedesaan menguasai kehidupan sebagian besar penduduk, menyerap lebih separuh tenaga kerja, sehingga sektor pertanian dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting adanya pembangunan pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani untuk meningkatkan ketahanan. Pemberdayaan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh kelompok atau masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan sebagai proses kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelompok tani, peternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Permentan Garing OT 140/8/2013 tentang pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Kelompok tani sebagai wadah organisasi yang bekerja antar anggota mempunyai peranan sangat penting dalam masyarakat tani, sebab segala kegiatan dan permasalahan dalam berusaha tani dilaksanakan secara bersamaan. Oleh karena itu, memberdayakan kelompok tani sangat diperlukan agar dapat menciptakan kelompok tani yang lebih kreatif, kelompok tani yang lebih mandiri, lebih memperkuat organisasi, komunikasi antara tim penyuluh lebih baik. Adapun permasalahan yang dihadapi kelompok tani di Desa Kelegejo, Kecamatan Aimere, di mana kualitas sumber daya manusia masih lemah, kreativitas yang dimiliki masih rendah, dan partisipasi dalam memanfaatkan lahan masih kurang, sehingga menyebabkan pemasaran menjadi rendah. Dalam hal ini, Desa Kelegejo membentuk program gabungan kelompok tani yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tambahan terhadap pembaharuan sistem dalam pertanian guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kelegejo. Selain memberikan pengetahuan tambahan kepada peserta sehingga dapat memahami proses penumbuhan kelompok, pengembangan kelompok untuk meningkatkan kemampuan kelompok, dan pentingnya gabungan kelompok tani sebagai pelaku usaha dalam melaksanakan agribisnis. Sesuai penjelasan dari gabungan kelompok tani di atas, maka segala tujuan dan rencana kerja akan disalurkan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kelegejo. B. Rumusan masalah.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana efektivitas kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kelirejo. 2. Hal apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Kelirejo. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui efektivitas kegiatan yang dilakukan kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kelirejo. 2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Kelirejo. D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca tentang pemberdayaan kelompok tani Samamora sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di Desa Kelirejo, Kecamatan Aimere. 2. Manfaat praktis. A. Bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani dalam pemberdayaan kelompok tani. B. Bagi kelompok tani sebagai bahan informasi bagi kelompok tani di Desa Kelirejo dalam peningkatan produktivitas usaha tani. C. Bagaimana pemerintah dapat menjadi tambahan masukan dalam melengkapi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kelompok tani di pedesaan. D. Bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan kelompok tani Samamora sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di Desa Kelirejo. Bab 2. Landasan teori. 2.1. Tinjauan pemberdayaan masyarakat. Pengertian pemberdayaan. Pemberdayaan adalah upaya memberikan daya dan kekuatan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat petani merupakan salah satu strategi pemerintah dalam pembangunan nasional, khususnya pada sektor agraria sebagai sumber kekuatan ekonomi masyarakat dan negara Indonesia. Dalam pemberdayaan masyarakat, tentunya pemerintah berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, bahwa pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi serta penguatan kelembagaan petani. Menurut Pranarka dalam Sedamarkianti 1996 nomor 27, konsep pemberdayaan mempunyai makna yaitu menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau daya untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Pemberdayaan kelompok. Dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat,
Satu strategi yang menentukan keberhasilan adalah pendampingan sosial yang dilakukan untuk masyarakat yang akan diberdayakan. Maka dibuat kerangka berpikir. Meningkatkan kesejahteraan petani tidak terlepas dari peran kelompok tani serta masyarakat tani. Dengan peran yang sangat penting sebagai pemutar roda perekonomian petani, maka perlu memberdayakan masyarakat tani sehingga petani mempunyai power yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Peran kelompok tani dapat dimainkan setiap waktu oleh pemimpin kelompok maupun oleh anggota lainnya. Pemimpin kelompok tani, dengan kata lain pengurus dalam kelompok, memiliki peran sebagai koordinator di mana mereka yang menjelaskan ataupun menunjukkan hubungan antara berbagai pendapat dan saran, yang mencoba mempersatukan pendapat dan saran-saran, atau mencoba mengkoordinir kegiatan anggota atau subkelompok. Melalui peran kelompok tani yang ada di Desa Kilegejo diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Peran kelompok tani terhadap peningkatan kesejahteraan dapat diukur dengan indikator yaitu pendidikan, kesehatan, pendapatan, perumahan, kebutuhan pokok, dan interaksi sosial. Untuk memperoleh gambaran-gambaran yang jelas, berikut ini skema kerangka pikir peran kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Oke, sekarang kita masuk di metode penelitian. Jenis penelitian. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jelas, data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, kalimat, skema, dan gambar. Jenis sumber data. 1. Data primer. Data primer adalah penelitian ini dalam sumber data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informasi dan observasi terhadap situasi sosial di tempat peneliti. 2. Data sekunder. Data sekunder, penelitian ini diperoleh melalui catatan tertulis yang bersumber dari dokumentasi, studi pustaka, artikel, dan sumber-sumber lainnya. Metode pengumpulan data. 1. Observasi. 2. Wawancara. 3. Metode kuesioner. Populasi dan sampel. A. Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian. Menurut Suharsini Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek peneliti. Operasional variabel. Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel berpengaruh sebab berfungsi mempengaruhi variabel lain, jadi secara bebas berpengaruh terhadap variabel lain. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat. Variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat. Hasil presentasi seminar proposal saya.
Sekian dan terima kasih. Selamat sore.